Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, welcome to IPAS Class bersama Ibu Susi Sulastri. Bagaimana? Sudah siap belajarkah hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Materi ini bisa dijadikan bahan ajar pada mata pelajaran IPA kelas 9 fase D. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan aseksual merupakan perkembangbiakan pada hewan yang tidak melibatkan perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada perkembangbiakan aseksual, beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan. Apakah hewan juga menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak? Kita lihat materi selanjutnya. Cara perkembangbiakan aseksual yang pertama adalah dengan membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Salah satu contohnya adalah hidra. Gambar di samping merupakan gambar hidra, di mana pada tubuh hidra akan muncul tunas. Tunas tersebut lama-kelamaan akan memanjang dan akhirnya akan terpisah dari induknya, sehingga tunas tersebut akan menjadi individu baru. Cara perkembangbiakan aseksual yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahap fragmentasi, di mana pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Tahap yang kedua adalah tahap regenerasi. Setiap potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh lain dan menjadi individu baru. Contohnya pada hewan planaria. Gambar di samping merupakan gambar planaria. Gambar yang paling atas, planaria dipotong secara horizontal. Kemudian, planaria tersebut akan membentuk dua individu yang baru. Gambar yang kedua, gambar yang paling bawah. Planaria dipotong secara vertikal dan kemudian akan membentuk dua individu baru yang tubuhnya sama-sama utuh. Perkembangbiakan aseksual yang ketiga adalah dengan cara partenogenesis. Secara alami, partenogenesis dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Gambar di samping merupakan gambar perkembangbiakan pada lebah, di mana pada lebah ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Perkembangbiakan seksual. Sebagian besar hewan berkembang biak secara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Hewan ovipar atau bertelur, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Contohnya pada ikan, ayam, bebek, dan burung.
hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, yaitu embrio hewan berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah embrio cukup umur, telur akan menetas dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contohnya pada kadal dan sebagian ular. Hewan vivipar atau melahirkan, yaitu embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contohnya pada kerbau, sapi, kambing, kucing, dan anjing. Bagaimana pelajarannya anak-anak? Terima kasih ya sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.